Kami dari kelompok 22C akan menjelaskan tentang nutrisi ibu hamil dengan konstipasi. Selamat datang di video. Dadah. Selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Sebelumnya nama itu siapa Bu? Oh ya, saya Pak. Tinggal di mana Bu? Medan Merdeka, Pak. Medan Merdeka. Kalau boleh tahu saya itu di rumah tinggal bersama suami atau Terima kasih. bersama suami. Jadi ini ibu kehamilan yang pertama atau sudah pernah sebelumnya kehamilan? Baru pertama. Oh baru pertama Bu. Oh, Kalau boleh tahu saya tujuan ibu kesini untuk menceritakan masalah sakit. masalah BAB kurang dari gizi mungkin, Pak. Oh ibu sulit. Sulit. Jadi saya yang pada Ramadan terakhir sebagai konselor ibu, saya akan memberikan konsultasi kepada ibu, dan waktu untuk konsultasi kita itu sebanyak 20 menit ibu. Sebelumnya saya tanya itu ibu berapa kali seminggu diari? Seminggu itu bilang sekali. Kalau boleh tahu makan ibu kayak sehari-hari itu lebih sering makan goreng-gorengan atau minum es atau gimana? Iya, Pak. Sering minum es dan makan gorengan dalam satu hari. Oh berarti makannya tidak teratur. Jadi kalau misalnya di rumah itu Bu, ibu mempunyai ART atau ibu sendiri yang bekerja di rumah? Sendiri bekerja di rumah. Jadi Bu itu kalau untuk minum bagaimana? Ibu minumnya aja banyak kah? Atau Minum alhamdulillah lancar dan dalam satu hari itu memenuhi kebutuhan. bagaimana? Kalau menurut saya simpulkan di sini Bu, ibu itu mengalami yang namanya itu konstipasi. Nah, apa sih itu konstipasi? Kalau secara umum saja Bu, konstipasi itu Bu, ibu itu mengalami sulitnya BAB. Terus yang seperti ibu yang tadi, itu tanda-tandanya mengalami konstipasi. Ibu makan yang tidak teratur, seperti ibu yang tadi itu sering makan gorengan dan ibu minum es. Berarti tidak ada ibu makan yang lebih serat di situ. Terus mungkin minumnya cukup 3 liter sehari, tetapi mungkin lebih dipertanyakan mungkin ibu kalau makan bagaimana? Makannya lancar kah atau tidak masuk makan? Kalau makannya dari jadwal itu kadang tidak makan dan makannya. Nah ini juga sebagai penyebab ibu mengalami kan ibu bilang tadi minumnya itu mungkin cukup dirasa, tapi mungkin ibu itu mengalami yang namanya kata tadi yang nafsu makan tidak enak Bu, 2 kali sehari. Jadi saya anjurkan dulu ibu coba makan itu dia emang tidak nafsu makan tapi coba sedikit tapi teratur. Dan kalau bisa emang lebih banyak olahraga gitu, olahraga ibu seperti ini saya anda senang mencoba senang ibuhan dan terus yang itu apa yang menyebabkan ibu salah satu itu seperti di sini perubahan hormon. Mungkin ibu apakah ada stres atau bagaimana? Ada stres. Rahimnya semakin membesar itu untuk misalnya ada sering kontraksi atau apa. Terus gaya hidup yang buruk, nah ini seperti saya bilang tadi, mungkin ibu makan es, minum es, makan gorengan, itu bisa menyebabkan yaitu konstipasi sulit dari ibu. Jadi terus yang penggunaan suplemen itu mungkin ibu ada kayak misalnya makan suplemen untuk nafsu makan, kalau misalnya biar lebih jaga piring. Nah kalau ibu hamil itu tidak boleh makan sembarangan itu. Kalau misalnya emang ibu tidak nafsu makan, coba saja. Nah saran saya Bu untuk mengantisipasi itu coba saja ini Bu mengkonsumsi makanan berserat seperti itu buah-buahan seperti pisang, buah pir, dengan pisang, semangka, terus menentukan memenuhi kebutuhan cairan seperti 2 kali. Emang ibu udah bagus tidak sehari itu perlu dipertahankan. Dikarenakan ibu di sini mempertanggungjawabkan atau menghidupi 2 orang
Yang pertama ibu sendiri, dan yang kedua adalah si janin. Yang ketiga, memperbaiki porsi makan. Ibu yang tadi sudah makan dengan dan itu tidak harus makan. Jadi saran saya, lebih bagus ibu makan tapi sedikit-sedikit tapi teratur seperti itu agar memenuhi porsi makan. Yang keempat, jangan menahan dengan BAB. Nah, di sini Bu, kalau ibu menahan BAB, jadi kotoran itu semakin lama makin menguras seperti itu. Jadi bisa membuat wasir kalau terus menerus ditahan. Tapi bukan mengejar. Nah, nanti takutnya menyebabkan wasir seperti ini. Yang keempat adalah rajin olahraga seperti saya bilang tadi. Coba seperti senam berlari, senam memahami dan melakukan aktivitas saja, jangan hanya seperti santai saja. Nah, terus komplikasinya itu Bu, terkali hamil, yaitu kalau tidak terus akan menyebabkan timbulnya wasir. Saya bilang tadi Bu, untuk wasir. Jadi kalau misalnya yang kamu memperbanyak minum satu dia terus ada cairan air itu pada hari sebelumnya. Terus dapat mengikat atau membuatkan sembelit. Terus ibu suruh di air pas nanti kalau yang mengeras pasti mengejar. Terus ibu hamil sering mengejar ketika mulai besar. Nah, sama juga yang kedua, takutnya tinggal ibu terus mengejar. Takut nanti si anaknya keluar kan jadi bahaya gitu. Jadi takutnya melahirkan di WC dan mungkin kemungkinan terburuknya terdimas. Nah, atau pembuluh darah diagnos melebar akibat mempertinggi kemungkinan terjadi wasir pada ibu hamil. Nah, karena ibu sering mengejar darah kotorannya keras, takutnya nanti otaknya makin lama seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi Bu? Oh. Jadi apa boleh saya evaluasi terlebih dahulu? Jadi saya mau tanya, untuk apa-apa saja yang harus dimakan untuk mengurangi konsentrasi pada ibu? Sebenarnya gizi, contohnya makanan yang berprotein seperti brokoli, sayur-sayuran, dan saat buat ibu semangka yang banyak untuk mengandung air seperti semangka, pir, dan lain-lain. Dan untuk minumnya bagaimana? Dan minumnya selain dari. Terus apalagi Bu? Seperti yang tadi ibu harus olahraga bersama untuk memperkecil konsentrasi. Oke, jadi saya rasa cukup untuk konsultasi kita hari ini. Jadi minggu depan kita berjumpa lagi dan saya harap ibu juga membawa suaminya di sini agar kita terlibat seperti itu. Dan salah satu saran saya juga kepada ibu untuk membuat daftar untuk sendiri dulu. Jadi contohnya misalnya Senin makan ini, Selasa makan ini, jadi teratur gitu. Ya Bu. Aku saya cukup. Terima kasih Bu.